Perkenalkan, nama saya Marcelo Jason Kamang, NIM 2302 4054, kelas 5TI 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pada slide berikutnya, yaitu diagram pengambilan keputusan. Bisa dilihat di sini, saya memasukkan gambar diagram pengambilan keputusan. Kemudian pada slide berikutnya adalah fase pengambilan keputusan. Yang pertama adalah fase intelijen, yaitu tahap awal untuk mengenali permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah fase desain, yaitu penyusunan model yang mampu mempresentasikan sistem secara nyata. Yang ketiga yaitu fase choice, yaitu pemilihan serta penetapan solusi yang dianggap paling tepat berdasarkan model yang dibangun. Kemudian pada slide berikutnya yaitu rincian fase intelijen. Yang pertama adalah identifikasi masalah, menentukan tujuan dan susunan organisasi yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani. Pada tahap ini dilakukan penentuan ada tidaknya masalah, mengenali gejala-gejala yang muncul, menilai ruang lingkupnya, serta mendefinisikan masalah secara tegas. Penting untuk memisahkan antara gejala dan masalah inti. Kemudian klasifikasi masalah. Masalah dikelompokkan ke dalam kategori tertentu agar lebih mudah dicari pendekatan dan pemecahannya. Kemudian pengurangan masalah atau dekomposisi. Masalah besar dipecah menjadi beberapa sub masalah agar lebih mudah dianalisis dan diselesaikan. Kemudian kepemilikan masalah. Suatu persoalan dalam organisasi dianggap nyata jika ada individu atau kelompok yang mau mengambil tanggung jawab atau penyelesaiannya. Kemudian pada slide berikutnya yaitu penentuan eksistensi masalah. Yang pertama adalah masalah dapat dikenali melalui pemantauan dan analisis produktivitas organisasi. Kemudian produktivitas diukur berdasarkan data aktual yang tersedia. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan yang sering muncul, yaitu yang pertama, data tidak lengkap atau sulit diperoleh. Kemudian yang kedua, biaya pengumpulan data tinggi. Kemudian yang ketiga, data tidak akurat atau subjektif. Kemudian yang keempat adalah data bersifat sensitif dan tidak aman. Kemudian estimasi sering tidak konsisten dengan realita. Kemudian pada slide berikutnya adalah klasifikasi masalah. Yang pertama adalah masalah terprogram, yaitu terstruktur, bersifat rutin, berulang, dan sudah memiliki model standar penyelesaian. Contohnya, penyusunan jadwal karyawan, laporan arus kas bulanan, dan pengendalian persediaan barang dengan permintaan konstan. Kemudian yang kedua adalah masalah tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu masalah baru, tidak rutin, dan kompleks sehingga tidak ada model baku. Contohnya yaitu keputusan merger perusahaan, pemilihan pekerjaan, dan evaluasi proyek, penelitian, dan pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah masalah semi terstruktur. Berada di antara kedua tipe di atas, ada bagian yang jelas tetapi ada juga yang membutuhkan pertimbangan lebih fleksibel. Kemudian pada slide berikutnya yaitu dekomposisi masalah. Yang pertama, masalah yang rumit dapat diuraikan menjadi submasalah yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua yaitu penyelesaian submasalah akan mempermudah pemecahan masalah besar. Kemudian teknik dekomposisi juga membantu komunikasi antar pengambil keputusan.
Kemudian pada slide berikutnya adalah kepemilikan masalah. Yang pertama adalah masalah dalam organisasi hanya akan ditangani jika ada pihak yang mengambil tanggung jawab. Kemudian yang kedua, jika kepemilikan tidak jelas, masalah bisa diabaikan atau dianggap tanggung jawab orang lain. Kemudian yang ketiga adalah oleh karena itu, penting adanya penetapan pihak yang jelas untuk menangani permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah fase intelijen diakhiri dengan penyusunan pernyataan masalah secara formal. Kemudian pada slide berikutnya yaitu fase desain atau design phase. Yaitu yang pertama tahapan untuk mencari, mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah pemahaman masalah di pendalam. Lalu diuji kemudian kemungkinan solusi yang layak. Berikutnya yang ketiga adalah dibangun sebuah model keputusan yang kemudian diuji serta divalidasi. Kemudian pada slide berikutnya yaitu pemodelan masalah. Yang pertama, pemodelan dimulai dengan merumuskan masalah lalu mengubahnya menjadi bentuk kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang kedua adalah pada model matematika, variabel diidentifikasi lalu ditentukan hubungan antar variabel. Kemudian yang ketiga yaitu model sederhana. Lebih cepat, murah dan mudah dimanipulasi, tetapi cenderung kurang akurat. Kemudian yang terakhir adalah model kompleks, yaitu lebih tepat tetapi membutuhkan banyak data serta biaya yang lebih tinggi. Kemudian pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis variabel dalam model. Yaitu yang pertama variabel keputusan. Yaitu alternatif yang dapat dipilih oleh pengambil keputusan. Contohnya, strategi iklan, pilihan server, dan metode distribusi. Variabel yang berikutnya adalah variabel hasil, yaitu tujuan yang ingin dicapai, misalnya laba, penjualan, dan pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah variabel lingkungan, yaitu faktor luar yang tidak dapat dikendalikan, misalnya krisis ekonomi. Kemudian pada slide berikutnya yaitu prinsip pemilihan alternatif. Yang pertama adalah kriteria keputusan digunakan untuk menilai apakah sebuah solusi dapat diterima. Kemudian yang kedua adalah dalam model, kriteria ini menjadi variabel hasil. Kemudian proses pemilihan melibatkan penyusunan tujuan, keputusan dan memasukkannya ke dalam model. Kemudian prinsip pemilihan ada dua, yaitu yang pertama normatif, bagaimana seharusnya keputusan dibuat. Kemudian deskriptif, bagaimana keputusan biasanya dibuat dalam praktik. Kemudian pada slide berikutnya yaitu optimalisasi. Yang pertama adalah alternatif terbaik dipilih dari semua kemungkinan yang ada. Kemudian optimisasi dilakukan dengan cara yang pertama, mendapatkan hasil paling tinggi dari sumber daya yang tersedia. Contohnya, investasi $10 juta dengan laba maksimal. Kemudian yang kedua adalah mencapai rasio tujuan terbaik dengan biaya tertentu. Contohnya adalah laba per dolar investasi. Kemudian yang ketiga adalah memilih solusi dengan biaya yang paling rendah, namun tetap memenuhi kriteria. Contoh, pemilihan perangkat keras dengan kapasitas minimal namun biaya termurah. Kemudian pada slide berikutnya yaitu model deskriptif. Yang pertama menjelaskan kondisi apa adanya atau sesuai keyakinan yang berlaku. Yang kedua biasanya dinyatakan secara metamis.
Kemudian yang ketiga, digunakan untuk menilai konsekuensi berbagai alternatif dalam kondisi berbeda. Contoh yang ketiga, contoh metode simulasi, analis skenario, forecasting teknologi, dan analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, dan manajemen antrian. Kemudian yang terakhir adalah kelemahan. Tidak menjamin hasil optimal, hanya memberikan alternatif yang cukup memuaskan. Kemudian pada slide berikutnya yaitu fase choice atau pemilihan solusi. Tahap pengambilan keputusan yang nyata dan memilih tindakan yang akan dilakukan. Kemudian melibatkan pencarian, evaluasi, dan pemilihan alternatif terbaik. Yang terakhir adalah solusi yang dipilih, yaitu sekumpulan nilai spesifik dari variabel keputusan. Kemudian pada slide berikutnya yaitu teknik pencarian alternatif. Yang pertama, teknik analitik, menyelesaikan persoalan dengan rumus matematis. Kemudian yang kedua adalah algoritma, langkah-langkah prosedural yang jelas. Kemudian yang ketiga, heuristik, aturan praktis untuk mencari solusi cepat. Kemudian yang keempat adalah blind search, yaitu pencarian coba-coba tanpa arah yang jelas. Seperti semua alternatif dievaluasi, kemudian jika terdapat banyak tujuan, maka harus dicari keseimbangan antar tujuan. Kemudian analisis spesifikasi, sensitifikasi, digunakan untuk menilai kekuatan solusi jika ada perubahan. Kemudian analisis, what if, dipakai untuk menguji dampak perubahan parameter utama. Sekian presentasi dari saya ya tentang pengambilan keputusan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.